Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Febri Rahmawati. Di episode kali ini kita akan membahas tentang niat. Kalau seandainya lupa berniat untuk puasa, apakah sah? Dan apakah puasanya harus dilanjut atau enggak? Oke, jadi untuk episode kali ini kita bahasnya seru nih, tentang niat. Gimana sih kalau seandainya lupa? Karena manusia itu kan letaknya lupa dan salah. Yang pertama kita bahas niat dulu. Niat itu adalah suatu keinginan atau kehendak dari dalam diri untuk melakukan suatu perbuatan. Kalau di dalam ibadah, contohnya niat wudhu, niat sholat, dan juga niat puasa, itu ada ketentuan-ketentuannya. Yang hari ini kita bahas yaitu niat berpuasa. Niat berpuasa harus, menurut mazhab Syafi'i, niat berpuasa itu harus tabyid. Makna tabyid adalah memalamkan niat. Dengan cara apa? Kita berniat saat malam sebelum besok itu bulan Ramadan. Besok itu tanggal 1 Ramadan, maka kita harus berniat di malamnya. Sahajaku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Tapi nih misalnya lupa, bagaimana tuh? Menarik nih. Jadi kalau seandainya lupa ini ada 4 mazhab yang berbeda-beda. Yang pertama, yang mayoritasnya dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Bagaimana kalau seandainya kita lupa niat? Lupa niat sahajaku berpuasa esok hari. Bagaimana? Caranya adalah, kalau kalian pasti sahur kan setiap malam, teman-teman pasti sahur, dan saat bangun sahur itu kalian pasti berniat untuk puasa. Kalian bangun sahur dan makan sahur itu untuk berpuasa. Dalam kitab I'anatut Talibin karya Imam Abu Bakar Syatta yang bermadhab Syafi'iyah tertulis, nasahuru li shaumi niyatun. Sahurnya orang untuk berpuasa itu termasuk niat. Jadi meskipun kalian itu nggak perlu sahaja aku berpuasa esok hari atau saja aku berpuasa hari ini, karena Allah Ta'ala tidak perlu seperti itu. Karena bangunnya kalian saat sahur itu sudah termasuk niat. Niat itu bukan seperti teks proklamasi yang harus kita bacakan di dalam hati. Kita niat untuk, oh besok aku berpuasa, itu sudah termasuk niat. Contoh saja kalau ingin bekerja, nggak mungkin kan, saya hari ini bekerja menaiki MRT singgah di stasiun Kelapa Gading, kemudian saya lanjut naik angkot. Nggak mungkin seperti itu kan. Dengan cara kita memakai baju, bersiap-siap, menyiapkan ransel, itu sudah termasuk niat pergi bekerja. Nah begitu juga niat dalam berpuasa. Tapi untuk kita meyakinkan, bagaimana kita tuh meyakinkan supaya kita tuh ingat terus berniat dalam berpuasa, maka kita diperbolehkan mengikut mazhab Maliki, yaitu dengan cara apa? Dengan cara berniat selama 1 bulan penuh, yaitu nawaitu shoma syahri ramadhana kullihi fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku berpuasa dalam 1 bulan Ramadan keseluruhannya pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Makanya kita biasanya itu dianjurkan untuk membacanya tersebut di malam pertama bulan Ramadan. Terus bagaimana nih kalau seandainya baru tahu kalau boleh berniat 1 bulan? Biasanya kan nih, mungkin siapa tahu teman-teman yang menonton video ini baru tahu kalau kita itu boleh berniat selama 1 bulan, dengan catatan yaitu asuransi kalau seandainya kita lupa untuk berniat setiap malamnya. Kalau seandainya teman-teman baru belajar hari ini dan baru tahu kalau boleh berniat selama 1 bulan, maka boleh dibaca niatnya mulai sekarang. Bisa dibaca niatnya mulai nanti malam setelah sholat tarawih. Karena takfi niyatun wahidatun lima yajibu tatabu'uhu. Kata Imam Malik, cukup saja 1 niat untuk apa-apa yang wajib dan yang lain itu mengikutinya.
Itu pendapat Imam Malik. Dan kita, seandainya kita bermadhab Syafi'iyah, maka kita boleh mengikut niatnya Imam Malik dengan catatan itu tadi sebagai asuransi. Kemudian niat tadi tidak perlu sahaja aku berpuasa esok hari, tidak perlu yang sampai berurutan seperti itu. Kalau kalian merasa kayak gini, besok bulan Ramadan dan besok aku wajib puasa dan aku puasa, itu sudah termasuk niat. Dalam mazhab Imam Hanafi ini lebih longgar, tapi Imam Hanafi ini jarang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Imam Hanafi memperbolehkan berniat sampai batas waktu zuhur. Jadi kalau seandainya teman-teman nih bangunnya kesiangan, lupa sahur, bangunnya saat subuh, terus saat subuh tetap lupa sampai jam 7 pagi, lupa berniat, maka boleh berniat saat itu. Itu mazhab Imam Hanafi. Kalau mazhab Imam Hambali ini persis mirip dengan Imam Syafi'i. Asal kita punya keinginan untuk berpuasa esok hari, maka itu sudah dianggap niat puasa. Niat Islam itu tidak memberatkan teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalian sudah mikir, oh besok masih bulan Ramadan dan aku tetap wajib untuk berpuasa dan aku besok harus puasa, aku besok mau berpuasa, itu sudah termasuk niat. Kata Imam Syafi'i di dalam kitab Minhajut Talibin karya Imam Nawawi yang bermadhab Syafi'iyah, an-niyatu bil qalbi la yushtaratu nutqu biha. Niat itu di dalam hati, nggak perlu kita ucapkan. Jadi kalau seandainya kita cuman kayak aku besok puasa, udah itu termasuk niat teman-teman. Nggak perlu kita tulis di kertas kayak teks proklamasi, kemudian kita baca sahaja aku dengan jari, itu tidak perlu. Islam itu mudah. Jadi kalau seandainya lupa niat gimana nih? Bener-bener lupa niat, dia udah lupa niat selama 1 bulan, dia tidak ada niat, oh besok aku berpuasa, dia nggak ada niat kayak gitu, gimana nih? Dan di jam 9 misalnya kan, jam 9 siang dia baru ingat, oh aku lupa berniat, padahal dia dari subuh sampai jam 9 itu tidak ada mengkonsumsi apa-apa. Jadi bagaimana itu hukumnya? Hukum dalam mazhab Syafi'i itu kalian tetap harus menahan sebagaimana orang berpuasa sampai di maghrib nanti, sampai waktu berbuka. Tetapi kalian harus menggantinya di kemudian hari, di setelah bulan Ramadan. Itu karena kalau betul-betul lupa, sudah lupa niat 1 bulan, lupa niat per hari, itu kalau betul-betul lupa ya, kalian tetap harus menahan. Jangan kayak, oh ya udah sia-sia aja dong puasa aku, ya udah minum aja. Nah itu kita itu kenapa dianjurkan untuk menahan? Kita itu disuruh ditahrim, untuk menghormati. Kita menghormati orang-orang yang berpuasa dan menghormati bulan Ramadan, maka kita dianjurkan untuk tetap menahan. Jadi siapa nih yang udah belajar tentang niat selama 1 bulan dan niat tentang 1 hari, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya, Sri Febri Rahmawati dari tim Kepondokan Pondok Insan Madani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.